saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya ingin menolong kita semua bahwa ada sesuatu yang nampak baik, nampak indah, tetapi kita tidak tahu di dalamnya ada sesuatu yang berbahaya untuk kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar, bahwa kalau Tuhan turun tangan, maka segala macam yang berbahaya dalam hidup kami Tuhan dapat lepaskan dengan mudah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 2, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 dan ayatnya yang ke ayat 19 dan 20. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 dan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Coba lihat, letaknya kota ini baik seperti Tuan kulihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku
dan taruhlah garam dalamnya, maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ayat 21, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Saudara sekalian, kota Yeriko itu disebut kota pohon korma karena merupakan kota dagang yang terbesar di Israel. Saudara sekalian, tetapi sumber mata air mereka ada bahaya yang tidak nampak. Air adalah air, dan air itu bersih dan bagus, tapi dalamnya ada semacam bibit penyakit atau mungkin virus atau apa namanya yang membuat para perempuan yang sedang hamil keguguran bayinya. Dan sudah tahu itu apa artinya? Itu kutuk maut, saudara sekalian. Sehingga umat Tuhan di Yeriko berkurang penduduknya karena anak-anak kandungan-kandungan kemudian guguran. Oh saudara sekalian, tolong sekarang mulai berdoa kepada Tuhan untuk usaha, untuk bisnismu, bahkan untuk pasanganmu, calon teman hidupmu, supaya jangan sampai kemudian ada sesuatu yang tersembunyi di sana yang bahkan bisa membawa maut. Saya sungguh rindu pada hari ini, berharap hari ini supaya sudah sampai ke sana. Ya. Kemudian diberitahukan kepada hamba Tuhan. Diberitahukan kepada hamba Tuhan yang tepat. Namanya Nabi Elisa. Dia tidak tanya-tanya, sudah berapa banyak ya bayi keguguran di sini? Sudah berapa banyak ya? Sudah sejak kapan ya? Apa gejala air ini? Mari saya bawa ke laboratorium. Tidak, saudara sekalian. Tidak demikian. Tapi kemudian dia jawab langsung. Itulah hamba Tuhan yang diurapi. Ambil sebuah pinggan baru dan taruhlah garam ke dalamnya. Kemudian dia bawa ke mata air mereka, taruh di sana dan ucapkan nubuatan. Dia ucapkan nubuatan. Ya, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Luar biasa. Jadi itulah yang saya sungguh harapkan hari ini kepada saudara sekalian. Mari dengarkan firman Tuhan tentang hidupmu. Misalnya, orang-orang muda, ya, tanya kepada saya, "Opa, bagaimana masa depan saya?" Saya katakan, tidak usah susah. Baca Yeremia 29 ayat 11. Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan, penuh damai sejahtera untuk engkau. Kok Opa tahu begitu? Yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu saya tahu konteksnya. Ditujukan kepada umat Tuhan yang baru 7 tahun masuk ke dalam pembuangan. Mereka ingin cepat-cepat balik. Dan datang seorang nabi yang menipu mereka. Nabi itu katakan, "Oh Yeremia itu salah dengar. Bukan 70 tahun kamu dibuang, tapi 7 tahun." Mulailah Yeremia membalasnya dengan sebuah surat dan dia katakan kepada mereka bahwa Tuhan mau mereka di sana mendirikan rumah, menikah di sana, berkarier, berbisnis di sana. Buktinya apa? Sesudah mereka pulang di bawah kepemimpinan Imam Ezra sekalian, apa yang terjadi? Hanya 30% yang mau pulang. Yang lain semua sudah sukses di tanah asing. Itu persis seperti yang katakan Yeremia. Tuhan punya rencana masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh damai sejahtera di tempat di mana mereka taat pergi ke tempat pembuangan. Itulah pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita tahu rencana Tuhan, maka semuanya pasti aman. Dan di sini kita lihat ada hamba Tuhan yang tepat yang membersihkan semua bahaya dalam hidup kita. Dan pada masa kini saudara sekalian, bahaya itu terutama namanya kutuk. Dalam 1 Petrus 1:18-19 mengatakan bahwa karena kamu telah dilepaskan dari kutuk
dari kehidupan yang sia-sia yang kamu warisi nenek moyangmu. Itu apa itu yang kita warisi nenek moyang kita? Itulah adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan. Dan darah Yesus katanya melepaskan kita dari kutuk itu. Dengar baik apa yang saya katakan. Ada penyakit-penyakit tertentu yang turun dari kakek nenek kita. Kalau kakek nenek kita dulu mampu mengadakan uang dengan kuasa kegelapan, anak cucunya cenderung untuk jatuh miskin. Bila kakek nenek kita bisa menyembuhkan orang pada masa lalu dengan kuasa kegelapan, maka anak cucunya cenderung untuk sakit-sakitan, saudara sekalian. Maka itu berbahaya. Padahal sudah tidak nampak kepada saudara sekalian, orang lihat engkau seperti sehat, tapi engkau menyimpan tadi racun yang dari iblis itu. Oleh karena itu, mari sekarang lepaskan semuanya itu, bersihkan semuanya itu, sehingga oleh anugerah Tuhan itu tadi yang lambangkan dengan garam, sekarang darah Yesus melepaskan engkau dan membuat engkau sempurna, engkau sehat dan sembuh, engkau berbahagia dalam rumah tanggamu, engkau juga berhasil dalam segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan firman Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami pada hari ini. Kami mau minta kepada Tuhan untuk melepaskan semua pemirsa ini dari kutuk roh maut, dari kutuk kerugian, kegagalan, kemalangan, dari kutuk kemiskinan, dari kutuk masalah dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan karena Engkau berkuasa dan kuasa darah-Mu melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.